Assalamualaikum sahabat IS7 Channel, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada tayangan kali ini, akan ditampilkan retret kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang. Dengan dimulainya retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, sebuah program pembekalan yang menitik beratkan pada kepemimpinan, disiplin, dan ketahanan, dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Setelah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Monumen Nasional, Monas, pada 20 Februari 2025 kemarin, kepala daerah terpilih akan mengikuti retret di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Ingin tahu lebih dalam mengenai apa itu retret kepala daerah terpilih 2025 yang dilakukan di Magelang? Kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Apa itu retret kepala daerah? Dalam konteks pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik. Retret bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam kegiatan ini, para kepala daerah mengikuti berbagai agenda yang mencakup sesi pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Selain itu, kegiatan seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris berbaris menjadi bagian dari program ini untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Berikut jadwal retret kepala daerah di Akmil Magelang. Dikutip dari laman resmi Portal Informasi Indonesia, retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan berlangsung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama retret kepala daerah, akan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025, diikuti oleh 505 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini digelar setelah pelantikan resmi pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Selama retret, peserta akan mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi mengenai tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, hingga strategi pencegahan korupsi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah. Namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah, sebanyak 47 orang lainnya belum hadir. Simak penjelasannya. Dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada
yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsinya masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Gelombang kedua, sementara itu, gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah lainnya, tetapi pelaksanaannya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada. Setelah putusan MK ditetapkan, retret gelombang kedua akan dijadwalkan untuk memastikan seluruh kepala daerah mendapatkan pembekalan yang sama. Materi retret kepala daerah 2025. 1. Orientasi kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. 2. Manajemen keuangan dan pengelolaan APBD. 3. Hukum, politik, dan stabilitas keamanan daerah. 4. Manajemen perubahan dan inovasi kepemimpinan. 5. Penguatan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan. Sahabat IS7 Channel, perlu diketahui untuk pendanaan retret kepala daerah, masih dikutip dari portal Informasi Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembiayaan retret di Magelang untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di Akademi Militer Magelang sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui Dipa Kementerian Dalam Negeri. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200-5692 SJ yang diterbitkan pada Kamis 13 Februari 2025. Surat edaran tersebut merevisi aturan sebelumnya yang semula mengatur bahwa pembiayaan retret berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sahabat IS7 Channel, demikian penjelasan mengenai retret kepala daerah terpilih yang akan dilakukan di Magelang. Semoga bermanfaat, terima kasih dan wassalamualaikum.